Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongi alat kontrasepsi, ya itu sebenarnya ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya, ada banyak caranya. Ya, termasuk pil KB. Ya, alat kontrasepsi ataupun KB ini, ya itu kan tujuannya untuk menunda kehamilan ataupun mengendalikan kehamilan. Ya, intinya supaya nggak hamil, ya walaupun berhubungan suami istri. Nah, gimana nih kalau seandainya teman-teman yang tadinya sudah mengkonsumsi pil KB lama, tiba-tiba berhenti minum pil KB? Nah, kira-kira apa sih yang terjadi pada tubuh? Ya, kalau seandainya berhenti minum pil KB. Apa tidak terjadi apa-apa? Atau ada yang terjadi? Nah, gimana nih pengalamannya? Ya, saat berhenti minum pil KB, silakan tulis di kolom komentar. Jadi, ada beberapa kondisi yang bisa terjadi kalau seandainya teman-teman berhenti minum pil KB. Yang pertama, muncul jerawat. Loh, kok bisa dok? Apa hubungannya antara jerawat dengan pil KB? Nah, jadi gini teman-teman. Ya, pil KB ini kan mengandung hormon ya. Estrogen, progestin, sintetis dia kan. Nah, ini bisa mempengaruhi hormon androgen. Nah, sedangkan hormon androgen ini dia bisa menghasilkan ya membantu minyak. Ya, minyak di kulit ya, kulit wajah. Nah, kalau seandainya dia menurun, ya pil KB ini menurunkan androgen. Nah, ini bisa mengurangi jerawat. Ya bahkan bisa mengobati jerawat. Kalau seandainya dihentikan, ya nanti androgennya balik lagi, minyaknya balik lagi, akhirnya jadi berjerawat. Biasanya ini muncul kalau seandainya mendekati menstruasi ya, karena hormon memang sedang naik turun ya ataupun tidak stabil. Jadi nggak heran ya kalau berhenti minum pil KB tiba-tiba jerawatan. Yang kedua, kemungkinan hamil. Tidak sedikit yang seandainya berhenti minum pil KB, ya hamilnya lama. Tidak sedikit juga ya yang berhenti minum pil KB, yaitu hamilnya cepat. Nah, jadi kemungkinan hamil setelah berhenti minum pil KB, yaitu tetap ada ya, tetap terjadi. Jadi kalau teman-teman tidak ingin hamil setelah minum pil KB, ya jadi bisa memakai senggama terputus ya, ataupun ejakulasi di luar, ataupun pakai kondom ya pada saat hubungan. Nah, kalau seandainya ingin hamil, ya nggak usah pakai apa-apa. Yang ketiga, siklus menstruasi tidak teratur. Teman-teman, ya misalkan siklus menstruasinya yang tadinya teratur, ya tiba-tiba berhenti pil KB-nya dikonsumsi, ya ini bisa jadi tidak teratur. Ya, tapi ini biasanya hanya memerlukan waktu beberapa bulan saja, ya agar menstruasinya balik lagi ya ke posisi yang normal. Nah, kalau memang saat minum pil KB, menstruasi tidak teratur, ya berhenti minum pil KB, ya ini bisa jadi tidak teratur, bahkan ya bisa lama menstruasinya. Ya, jadi sulit ya untuk jadi menstruasi normal. Yang keempat, PMS. Ya mungkin wanita ataupun teman-teman sudah nggak asing dengan istilah PMS ini ya. Ya, jadi orang yang PMS ini kan baperan, sensitif, ya gampang tersinggung ya. Ya kemudian ya gangguan mood ataupun gangguan emosional. Nah, pil KB ini kan hormonal. Ya sebenarnya dia bisa membantu ya menstabilkan ataupun membantu ya PMS ini pada wanita. Biasanya PMS ini muncul kalau menjelang menstruasi. Ya, jadi kalau seandainya biasanya minum pil KB, ya ini biasanya bisa sedikit ya diredam ya tersinggungnya, cemasnya dan sebagainya. Jadi kalau seandainya nanti berhenti minum pil KB, ya jadi jangan heran ya kalau nanti PMS-nya ini ya datang lagi ya, bahkan dia bisa membludak. Yang kelima, menurunkan kadar vitamin D. Dalam sebuah jurnal ya, Clinical Endocrinology dan Metabolism mengatakan ya, jadi wanita yang berhenti minum pil KB ya ini bisa mengalami penurunan kadar vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat banyak sekali fungsinya, ya itu sudah ada saya bahas ya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi penurunan vitamin D, misalkan ya teman-teman ingin program hamil, ya tentu ini nggak bagus ya untuk kesehatan ibu maupun kesehatan janinnya nanti. Nah, jadi caranya gimana? Teman-teman ya bisa ya mencukupi kebutuhan vitamin D-nya, misalkan bisa berjemur maupun mengkonsumsi suplemen, dan yang terpenting konsultasi dulu ke dokter. Teman-teman ya juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya dan mengandung vitamin D yang banyak. Ya, jadi ya asupan terpenuhi ya, karena memang penting ya selama kehamilan vitamin D itu penting baik untuk ibu ataupun janin. Yang keenam, nyeri saat ovulasi.
Pil KB ini ataupun alat kontrasepsi ya itu memang rata-rata tujuannya itu mencegah ovulasi ya ataupun pelepasan sel telur ya. Nah, jadi biar nggak hamil. Nah, ovulasi ini masa subur. Nah, kalau seandainya ya ovulasi ini kan biasanya mengalami gejala ataupun tanda. Nah, kalau seandainya berhenti minum pil KB, ini bisa ya. Kalau saat ovulasi itu bisa nyeri ataupun sakit. Mulai dari kram perut ataupun nggak nyaman di perut bagian bawah ya ketika ovulasi datang. Bahkan tidak sedikit ya yang mengalami keputihan ya saat terjadi ovulasi. Nah, makanya ya kalau seandainya terjadi keputihan yang normal, ya itu bisa menjadi tanda kalau sedang ovulasi ataupun subur. 7. Penurunan berat badan. Wah, ini mungkin langsung banyak yang tertarik ya. Wah, saya gemuk nih minum pil KB. Berhenti aja lah biar turun. Ya, jadi nggak sesimpel itu dan juga nggak segampang itu. Ya, memang pil KB ini kan dia hormonal ya. Estrogen, progestin ya, itu sintetis. Jadi hormon buatan. Ya, ini akan mempengaruhi hormon alami tubuh. Ya, namanya KB hormonal ya, ini bisa mempengaruhi ya hormon alami dan juga berat badan teman-teman. Nah, bisa nanti kalau seandainya berhenti minum pil KB ataupun KB hormonal itu berat badannya berangsur turun. Nah, tetapi harus ditunjang juga ya dengan diet sehat, olahraga teratur, aktivitas yang rutin. Ya, jangan nanti ingin turun berat badan hanya berhenti minum pil KB, itu agak susah. Nah, jadi teman-teman ya, pengalaman apa yang sudah dialami setelah berhenti minum pil KB tolong dibagikan. Ya, tulis di kolom komentar. Ya, mau bahas video apa lagi di konten saya selanjutnya? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau seandainya suka dengan video ini, silakan bagikan dan jangan lupa subscribe. Ya, sampai jumpa, salam sehat.